Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Pada video kali ini kita akan membahas bab 6, yaitu mengenai menghubungkan antar VLAN. Pada bab ini terdapat 10 materi ya teman-teman. Jadi langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu konfigurasi inter VLAN routing. Nah, topologi yang digunakan masih sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Namun kali ini kita akan menambahkan satu router yang akan terhubung dengan switch 1. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan catatannya ya teman-teman, yang nantinya akan digunakan untuk mengkonfigurasi IP pada VLAN 1, VLAN 10, dan VLAN 20. Nah, di sini kita bisa ke network device, lalu kita pilih yang ini ya teman-teman, yang paling ujung. Nah, lalu kita akan hubungkan dengan menggunakan kabel automatic ya teman-teman. Nah, langsung saja kita buka terminal routernya ya teman-teman. Kita bisa ke CLI. Nah, di sini kita bisa ketikkan no. Nah, lalu kita akan masuk ke global configuration mode ya teman-teman, dengan perintah en lalu conf t. Setelah itu kita masuk ke interface yang mengarah ke switch, yaitu fast ethernet 0/0 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface fa 0/0. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita akan tambahkan IP untuk VLAN 1. Nah, karena IP network VLAN 1 adalah 192.168.1.0/24, maka IP yang kita gunakan adalah 192.168.1.1 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan IP address 192.168.1.1. Lalu kita juga tambahkan untuk subnet masknya ya teman-teman. Subnet masknya adalah 255.255.255.0. Lalu kita bisa enter. Setelah itu kita aktifkan interface dengan perintah no shutdown. Lalu kita bisa enter. Lalu kita bisa cek dengan menggunakan perintah do show IP interface brief. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini IP-nya sudah muncul ya. Ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat sub interface untuk mengkonfigurasi VLAN 10 dan VLAN 20 ya teman-teman. Nah, untuk sub interface VLAN 10 kita bisa ketikkan. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan interface atau int fa 0/0.10. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, jika sudah masuk ke sub interface, selanjutnya kita jalankan perintah encapsulation one key 10. Nah, di sini untuk key-nya besar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Kemudian kita bisa tambahkan IP address-nya ya teman-teman. Nah, untuk IP-nya adalah 192.168.10.1. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita tambahkan juga subnet masknya ya teman-teman, yaitu 255.255.255.0. Lalu kita bisa enter. Kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Enter. Setelah itu kita bisa cek kembali menggunakan perintah do show IP interface brief. Lalu kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, pada sub interface VLAN 10 sudah aktif ya. Ini. Nah, selanjutnya kita buat sub interface untuk VLAN 20 ya teman-teman. Nah,
Caranya sama ya teman-teman pada sebelumnya. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ketikkan interface fa0/0.20. Kemudian kita bisa enter. Lalu kita enter lagi. Nah, lalu kita bisa ketikkan encapsulation .1q20, karena kita akan membuat yang VLAN 20 ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, maaf ya teman-teman, di sini ada salah penulisan. Kita bisa ulangi, kemudian enter. Setelah itu kita bisa masukkan IP address-nya ya teman-teman. Nah, untuk IP address-nya adalah 192.168.20.1. Lalu untuk subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Enter. Lalu kita bisa cek dengan menggunakan perintah do show IP interface brief. Lalu enter. Nah, kalian bisa perhatikan di sini pada flash Ethernet 0/0.20 dia sudah aktif ya teman-teman. Setelah itu kita akan konfigurasi gateway pada masing-masing PC sesuai VLAN-nya ya teman-teman. Nah, pada PC 1 berada di VLAN 10, sehingga gateway-nya adalah 192.168.10.1. Namun karena PC 1 IP awalnya adalah 192.168.10.1, maka IP tersebut akan kita ubah menjadi 192.168.10.20. Begitu juga dengan VLAN 20, gateway-nya adalah 192.168.20.1. Nantinya PC 4 yang IP-nya 192.168.20.1 akan kita ubah menjadi 192.168.20.20. Nah, oke, langsung saja kita lakukan konfigurasinya ya teman-teman. Silakan perhatikan, karena di bagian ini akan saya percepat ya. Nah, jika sudah, kita lanjutkan dengan mengkonfigurasi terang pada interface switch yang terhubung ke router, yaitu flash Ethernet 0/8 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka pada switch satunya. Kemudian kita bisa ke CLI. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam global mode terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa masuk ke dalam interface FA0/8. Kemudian kita bisa enter. Lalu kita bisa ketikkan switch, port, mode, terang. Lalu enter. Nah, setelah itu kita akan lakukan pengujian dengan mengirimkan paket ya teman-teman. Kita bisa mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 4. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ICMP ya teman-teman, yang artinya konfigurasi inter VLAN routing telah berhasil. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai konfigurasi DHCP server pada root. Pada konfigurasi DHCP server, nantinya PC-PC akan mendapatkan IP address secara otomatis, sehingga kita tidak perlu lagi mengetikkan IP secara manual. Langsung saja kita buka pada routernya. Nah, lalu kita bisa masuk ke Global Configuration Mode. Kemudian kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 1. Kemudian kita bisa enter. Nah, sebenarnya nama pool ini bebas ya teman-teman. Namun di sini saya samakan saja agar lebih mudah dipahami. Setelah itu kita bisa tambahkan networknya.
kita bisa ketikkan satu sembilan dua titik 168.1.0. Lalu kita tambahkan juga untuk subnet masknya ya teman-teman, yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita bisa enter. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan gateway dengan perintah default strip router 192.168.1.1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Kemudian kita bisa tambahkan DNS servernya agar dapat terhubung ke internet. Nah, di sini kita bisa ketikkan DNS strip server. Nah, untuk DNS servernya adalah kita gunakan IP dari Google ya teman-teman, yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita bisa enter. Nah, jika sudah, kita bisa ketikkan exit. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi yang sama pada VLAN 10 dan juga VLAN 20 ya teman-teman. Silakan kalian perhatikan karena langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Di sini saya akan mempercepat saja ya. Jika semua konfigurasi sudah selesai, kita coba pada salah satu PC ya teman-teman. Lalu kita bisa ke desktop, kemudian ke IP configuration. Nah, di sini pada bagian IP configuration, kita ubah pengaturan menjadi DHCP ya teman-teman. Lalu kita tunggu proses request IP address-nya. Nah, oke, di sini IP address-nya sudah muncul ya, teman-teman. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa konfigurasi DHCP server pada router telah berhasil. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu switch layer 2 dan switch layer 3. Perlu kalian ketahui bahwa switch multi-layer merupakan switch layer 3. Sedangkan switch 2960 merupakan switch layer 2. Lalu bagaimana cara kita mengetahuinya? Untuk switch biasa kita menggunakan tipe 2960. Sedangkan untuk switch multi-layer kita menggunakan tipe 3560 ya teman-teman. Angka 3 pada switch 3560 menandakan bahwa switch tersebut berada di layer 3. Begitu juga dengan switch 2960. Angka 2 pada tipe tersebut menandakan bahwa switch ini berada di layer 2. Nah, pada switch layer 2, switch hanya bisa menghubungkan perangkat yang berbeda dalam network yang sama. Sebagai contoh, jika PC1 dan PC4 berada pada network yang berbeda, maka switch layer 2 tidak dapat membantu proses komunikasi di antara keduanya. Oleh karena itu, switch layer 2 membutuhkan bantuan router agar perangkat-perangkat tersebut dapat saling terhubung. Sedangkan pada switch layer 3, switch tersebut dapat menghubungkan si PC1 dan juga PC4 tanpa menggunakan router. Artinya, switch layer 3 mampu menghubungkan dua perangkat yang berbeda pada network yang berbeda secara langsung, tanpa bantuan router ya, teman-teman. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi switch virtual interface. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan dua PC yang tersambung dengan MLS atau multi-layer switch, serta catatan yang akan digunakan untuk proses konfigurasi. Nah, langkah pertama kita akan mengkonfigurasi IP address pada masing-masing PC ya, teman-teman. Nah, pada PC 19 kita bisa ke desktop lalu ke IP configuration. Di sini untuk IPv4 addressnya kita bisa isikan yaitu 192.168.10.55. Lalu untuk subnet masknya adalah 255.255.255.0 ya, teman-teman. Kemudian pada PC 20
kita bisa ke desktop, lalu ke IP configuration. Pada IPv4 addressnya kita bisa isikan yaitu 192.168.20.55. Kemudian untuk subnet masknya sama ya teman-teman, yaitu 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam switch MLS ya teman-teman. Kita bisa ke CLI. Dari sini kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa masuk ke dalam global configuration mode dengan perintah en conf t. Nah, yang pertama kita akan buat VLAN 10 terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan. Nah, lalu untuk namanya adalah programming. Kemudian kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita akan buat VLAN 20-nya. Nah, pada VLAN 20 namanya adalah marketing. Lalu kita bisa exit. Nah, lalu setelah VLAN dibuat, kita bisa masuk ke interface FA0/2 ya teman-teman, karena interface inilah yang terhubung ke PC 19. Di sini kita bisa ketikkan interface FA0/2, kemudian kita bisa enter. Nah, pada interface tersebut kita bisa ketikkan perintah switch, port, mode, access. Kemudian kita bisa enter, lalu kita bisa ketikkan lagi switch, port, access, VLAN 10. Ini kita bisa beri spasi seperti ini ya teman-teman, lalu kita enter. Kemudian kita bisa exit. Selanjutnya untuk interface yang terhubung ke PC 20 yaitu interface FA0/3. Di sini kita bisa ketikkan interface FA0/3, enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch, port, mode access, enter. Lalu kita bisa ketikkan lagi switch, port, access, VLAN 20. Nah, seperti ini ya teman-teman, kemudian kita bisa enter. Nah, jika semua sudah selesai, kita bisa cek menggunakan perintah do show VLAN brief, lalu enter. Nah, oke teman-teman, dari hasil pengecekan dapat kita lihat bahwa konfigurasi VLAN sudah berhasil. Kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP address dan pengujian SVI. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan IP address ke VLAN. Pertama, kita masuk ke VLAN terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka pada MLS. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam global mode konfigurasi terlebih dahulu. Nah, lalu pertama kita masuk ke VLAN 10 terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface VLAN 10, kemudian kita bisa enter, lalu kita bisa masukkan IP address-nya. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Lalu untuk subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Seperti ini ya teman-teman, kemudian kita bisa enter, lalu kita bisa ketikkan exit, lalu kita bisa lakukan hal yang sama untuk VLAN 20 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface VLAN 20, kemudian kita bisa enter, lalu kita bisa masukkan IP address-nya yaitu 192.168.20.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita bisa enter, kemudian kita bisa exit lagi, lalu kita bisa masuk ke dalam interface VLAN 1.
kemudian enter, lalu kita bisa ketikkan IP address. Untuk IP addressnya adalah 192.168.1.1. Lalu untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan perintah no shutdown, lalu enter. Kemudian kita bisa cek dengan menggunakan perintah do show IP interface brief, lalu kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, sekarang IP address sudah berhasil dimasukkan. Nah, kita bisa klik spasi untuk melihatnya. Ini ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan gateway pada masing-masing PC sesuai dengan VLAN-nya ya teman-teman. Konfigurasi gateway ini dilakukan pada PC yang terhubung dengan MLS dan juga PC yang berada di ruangan 3. Nah, untuk VLAN 10, gateway yang digunakan adalah 192.168.10.1. Kemudian untuk VLAN 20, gateway yang digunakan adalah 192.168.20.1. Nah, kalian bisa perhatikan saja ya teman-teman, karena pada bagian ini saya akan mempercepat. Setelah itu, kita bisa buka switch MLS. Nah, lalu kita bisa cek menggunakan perintah do show IP root. Kemudian kita bisa enter. Nah, perhatikan di sini terdapat keterangan ICMP redirect change is empty yang menandakan bahwa switch MLS masih berada di layar 2. Agar switch MLS dapat bekerja di layar 3, kita masukkan perintah IP routing, kemudian enter. Lalu kita bisa cek dengan perintah yang tadi, do show IP root, lalu enter. Nah, sekarang tampilannya sudah berubah, yang artinya switch MLS sudah berada di layar 3 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba mengirimkan paket antar PC ya teman-teman. Nah, oke, hasilnya berhasil ya teman-teman, ICMP, yang berarti konfigurasi SFI dan IP address sudah berjalan dengan baik. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-6, yaitu mengenai DHCP server pada MLS. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi DHCP server pada MLS ya teman-teman, atau multi-layer switch. Untuk proses konfigurasinya, caranya tidak jauh berbeda dengan konfigurasi DHCP pada router. Nah, pertama kita bisa buka switch MLS. Lalu kita bisa, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita bisa masuk ke dalam global mode configuration. Nah, kemudian kita bisa ketikkan perintah IP DHCP full VLAN 10. Kemudian kita bisa enter. Setelah itu kita masukkan network VLAN 10-nya. Yaitu 192.168.10.0. Lalu subnet masknya adalah 255.255.255.0. Kemudian kita bisa enter. Selanjutnya kita bisa masukkan default router. Kita bisa ketikkan strip router 192.168
10.1. Kemudian kita bisa enter. Nah, maaf ya teman-teman, itu ada salah penulisan. Kemudian kita juga tambahkan DNS servernya ya teman-teman. Kita bisa ketikkan, lalu enter. Kemudian kita bisa exit. Lalu kita lakukan langkah yang sama untuk VLAN 20 dan VLAN satunya ya teman-teman. Silakan perhatikan karena langkah-langkahnya sama seperti konfigurasi. Di sini saya akan mempercepat saja ya teman-teman. Setelah seluruh konfigurasi selesai, kita lakukan pengecekan pada PC 19 yang terhubung langsung ke MLS. Kita bisa ke IP Configuration, lalu pada bagian IP Configuration kita bisa pilih yang DHCP. Nah, di sini kita bisa tunggu ya teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa PC sudah langsung mendapatkan IP address secara otomatis ya teman-teman, yang artinya konfigurasi DHCP server pada MLS telah berhasil. Kita lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu mengenai soal VLAN. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai soal VLAN. Di sini saya sudah membuat topologi baru. Kemudian saya mengelompokkan PC berdasarkan warna dan VLAN-nya ya teman-teman. Pada bagian warna merah menggunakan VLAN 10. Lalu bagian kuning menggunakan VLAN 20, lalu warna hijau menggunakan VLAN 30, lalu warna biru menggunakan VLAN 40, dan warna ungu menggunakan VLAN 50 ya teman-teman. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan catatan IP address-nya. Kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu bahas soal pengujian ping dan DHCP. Nah, pada soal ini kita akan membahas inter-VLAN routing ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lakukan konfigurasinya. Nah, pertama kita buat interface utama yang mengarah dari router ke switch, yaitu FA0/0 ya teman-teman. Di sini kita bisa buka pada routernya. Kemudian kita bisa ke CLI. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam global mode configuration ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa ketikkan interface FA0/0, kemudian kita bisa enter. Lalu kita bisa ketikkan perintah no shutdown untuk mengaktifkannya ya teman-teman. Lalu enter. Selanjutnya kita buat sub interface VLAN 10 dengan mengetikkan interface FA0/0.10. Kemudian kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan encapsulation .1q 10. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Lalu kita masukkan IP address-nya. Kita bisa ketikkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1 beserta subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita bisa enter. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan konfigurasi yang sama untuk VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50 ya teman-teman. Silakan kalian perhatikan langkah-langkahnya karena caranya sama. Nah, di sini saya akan mempercepat ya teman-teman. Nah, jika sudah, di sini kita bisa ketikkan exit, enter, lalu kita bisa ketikkan perintah to show
IP interface brief. Untuk mengeceknya ya teman-teman, kemudian kita bisa enter. Nah, oke, di sini bisa kita lihat bahwa IP address sudah masuk dan status interface sudah up ya teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasikan DHCP. Pertama, kita buat DHCP untuk VLAN 10-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 10, kemudian kita bisa enter. Nah, maaf ya teman-teman, itu salah. Seharusnya angka 10-nya tidak usah dikasih spasi seperti ini ya teman-teman, lalu kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa masukkan networknya. Kita bisa ketikkan, lalu untuk networknya adalah 10.10.10.0. Kemudian kita juga masukkan subnet masknya ya teman-teman, yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita bisa enter. Lalu kita juga masukkan default gateway-nya ya teman-teman. Kita bisa ketikkan default strip gateway. Nah, untuk default gateway-nya adalah 10.10.10.1. Kemudian kita bisa enter. Nah, maaf ya teman-teman, seharusnya pada gateway-nya kita ubah. Yang benar itu strip root ya teman-teman. Seperti ini. Kita bisa enter. Nah, lalu kita juga bisa masukkan DNS servernya. Kita bisa ketikkan DNS strip server 8.8.8.8, lalu enter. Nah, jika sudah, kita lakukan langkah yang sama untuk VLAN lainnya, seperti VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50 ya teman-teman. Nah, sama di sini saya akan mempercepat ya. Nah, jika konfigurasi sudah selesai semua, maka inter-VLAN routing dan DHCP telah berhasil dilakukan. Kita lanjut ke materi yang ke-9, yaitu mengenai bahas soal VLAN dan trunking. Selanjutnya, kita akan membuat VLAN pada switch ya, teman-teman. Di sini kita bisa mulai dari switch 1 terlebih dahulu. Kita bisa ke CLI. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam global remote terlebih dahulu. Nah, lalu kita mulai dari VLAN 10-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita bisa ketikkan VLAN 10. Nah, di sini saya tidak berikan nama ya, teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Lalu kita buat juga untuk VLAN lainnya, yaitu VLAN 20. Kemudian VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Enter. Nah, lalu kita bisa exit. Kemudian kita bisa cek dengan perintah do show. VLAN brief. Enter. Nah, kalian bisa perhatikan di sini untuk VLAN-VLAN-nya sudah aktif ya, teman-teman. Setelah itu kita lakukan hal yang sama pada switch 2 dan switch 3. Silakan kalian perhatikan ya, teman-teman, karena pada bagian ini akan saya percepat. Nah, selanjutnya kita masukkan interface ke masing-masing VLAN ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke switch 1 terlebih dahulu. Pada switch 1, kita masuk ke interface Ring Fast Ethernet dengan ketikan INT atau interface FA0/2
strip 3. Kemudian kita bisa enter. Nah, maaf ya teman-teman, di sini ada salah. Kita bisa ketikkan di interface rank FA0/2 strip 3 ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita bisa enter. Kemudian kita bisa ketikkan switch port access VLAN 10, kemudian enter. Lalu kita bisa lakukan hal yang sama untuk VLAN 20 dan juga VLAN 30-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa exit. Lalu kita bisa ketikkan interface rank FA0/4 strip 5, enter. Lalu kita bisa ketikkan switch port access VLAN 20, kemudian enter, lalu exit. Lalu kita lakukan untuk VLAN 30-nya. Kita bisa ketikkan interface rank FA0/6 strip 7, kemudian enter. Lalu kita bisa ketikkan switch port access VLAN 30, lalu enter. Nah, jika sudah, kalian bisa melakukan langkah yang sama untuk VLAN lainnya di setiap switch ya teman-teman. Untuk switch 2 dan switch 3, bagian ini akan saya percepat. Nah, jika konfigurasi akses port sudah selesai, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi trunking. Nah, pada switch 1, kita bisa masuk ke dalam global mode terlebih dahulu. Nah, pada switch 1, interface-nya mengarah ke switch 2 adalah FA0/1. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface rank FA0/1. Nah, ini jangan dikasih rank ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita bisa enter. Nah, kemudian kita bisa ketikkan switch port mode trunk, lalu enter. Nah, maaf ya teman-teman, itu ada salah penulisan. Lalu kita bisa cek menggunakan perintah do show interface trunk. Nah, oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada switch 2 ini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, ini kita akan mengkonfigurasi 3 trunk ya teman-teman. Langsung saja kita bisa ketikkan interface rank FA0/1-3, kemudian kita bisa enter. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode trunk, enter. Lalu kita bisa cek menggunakan perintah do show interface trunk. Nah, oke, di sini dia sudah ada ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa lanjut ke switch yang ketiga. Di sini kita bisa exit. Nah, pada switch 3 kita bisa masuk ke dalam interface FA0/1, lalu enter. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode trunk. Lalu kita bisa cek menggunakan perintah do show interface trunk. Nah, oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini semua trunk sudah berhasil dikonfigurasi dan VLAN antar switch sudah saling terhubung ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu bahas soal inter-VLAN routing. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian ping dan DHCP ya teman-teman. Sebagai contoh, pada PC 1
kita bisa ke menu desktop, lalu ke IP konfigurasi. Lalu pada bagian IP configuration, di sini kita bisa ubah pengaturan menjadi IP DHCP ya, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa IP address sudah muncul secara otomatis, yang artinya konfigurasi DHCP dan jaringan telah berhasil ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, teman-teman.